Selamat sore Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Selamat datang di mini workshop Daya 5. Workshop online mingguan yang dilaksanakan rutin setiap 2 hingga 4 kali sepanjang bulan oleh Daya 5 Group. Berbagai topik yang sudah disiapkan untuk Anda semuanya dan pastinya kami ingin memberikan Anda sesuatu yang bermanfaat setelah sesi ini berakhir. Sesi ini dirancang untuk Anda, para pemimpin dan juga penggiat profesional HR untuk bisa berkontribusi kepada dunia dan juga organisasi Anda. Tentunya dalam menemukan solusi yang tepat dan berdampak bagi tantangan yang ada dalam organisasi masing-masing ya. Perkenalkan nama saya Pandu Bapak Ibu. Saya adalah marketing Daya 5 Group yang akan mendampingi Anda dalam sesi kali ini. Tema kita kali ini adalah warning, the harder you work, the more your business depends on you. Bersama Coach Priyono Nugroho, Business dan Executive Coach. Tujuan dari workshop kali ini adalah memahami resiko jika organisasi kita ternyata belum bisa berjalan secara autopilot tanpa kehadiran owner atau pimpinannya. Jadi masih bergantung sekali dengan kehadiran atau ada atau tidaknya atasannya. Apa ya yang kira-kira kurang dari kondisi ini? Apakah cara kita bersikap kepada tim atau bisa jadi karena belum adanya sistem yang tepat untuk organisasi kita? Hmm. Jangan khawatir, kita akan membahasnya nanti Bapak Ibu. Sebagai informasi, sesi ini merupakan salah satu bagian kecil dari apa yang kami biasa lakukan kepada klien di Daya 5. Dan untuk itu di hari ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari sesuatu yang berbeda dari biasanya Bapak Ibu. Dan baiklah, sebelum kita mulai sesi ini, saya ingin mengundang Anda untuk bisa mengubah nama di Zoom Anda menjadi nama panggilan Anda, underscore, nama perusahaan atau organisasi, atau juga komunitas, karena saya lihat beberapa ada yang dari komunitas ya Bapak Ibu. Dan juga silakan membuka kamera agar pemateri bisa melihat Anda semuanya dan kita bisa lebih nyaman untuk berinteraksi. Tanpa lama lagi, sudah pukul 3 lebih, saatnya kita langsung memanggil pembicara kita. Dan tidak perlu lama lagi, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Coach Pri. Ya, terima kasih Mas Pandu yang sudah intro saya dengan luar biasa. Selamat siang para peserta mini workshop. Salam fantastik. Hari ini saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang jujur untuk Anda ya. Siapa di sini yang pernah merasa bisnisnya seperti anak kecil yang tidak bisa ditinggal karena sangat tergantung pada Anda? Contohnya, kalau Anda tidak ada 2 hari, chaos yang terjadi. Kalau Anda tidak cek WA, panik. Apalagi kalau Anda tidak approve, semuanya berhenti. Saya pernah bertemu dengan seorang owners. Omsetnya miliaran, timnya 40. Secara angka dia sukses. Tapi suatu hari dia bilang ke saya, Coach, saya takut sakit. Karena kalau saya sakit, bisnis saya ikut koma. Hari ini kita akan membahas hal yang tidak nyaman. Semakin keras Anda bekerja, semakin besar kemungkinan bisnis Anda justru makin bergantung pada Anda. Dan itu bukan tanda sukses, itu tanda bahaya. Hari ini, materi kita bukan tentang teori. Ini tentang realita yang mungkin selama ini Anda hindari. 45 menit ke depan, kita akan membuka wawasan Anda. Kita akan bahas tantangan-tantangan yang dihadapi business owners, membongkar 3 mitos berbahaya, cek realitasnya, dan melihat perubahan serta solusinya. Does your business drive you or do you drive your business? Pertanyaan ini sering saya ajukan sebagai coach kepada pebisnis. Ciri-ciri bisnis yang mengatur hidup Anda adalah ketika Anda terlibat masif di operasional bisnis sehari-hari. Ini yang disebut Anda masih in the business. Sedangkan pebisnis yang kendalikan bisnisnya, ciri-cirinya adalah sebagian waktunya dia curahkan untuk fokus pada rencana-rencana strategik pengembangan bisnisnya. Ini yang disebut dengan on the business. Ayo jawab jujur. Apakah bisnis Anda yang mengatur hidup Anda atau Anda yang mengendalikan bisnis Anda?
Silakan ketik A di kolom di kolom chat ya, atau B untuk A jika bisnis yang drive hidup Anda, atau B saya yang in control bisnis. Silakan kita berinteraksi dan kita tunggu partisipasi Anda untuk menjawab A atau B. Ya, em, ada yang B masih A, ada yang dua-duanya, ada A B B, menarik ya. Ya, kalau jawabannya A, Anda tidak sendirian ya, karena mayoritas owner masih ada di situ. Oke, nah challenge-nya di bisnis yang sering dihadapi oleh owners adalah yang saya sebut dengan time, team, and money. Pernahkah Anda tahu pebisnis yang sukses di bisnisnya namun tidak punya waktu karena timnya tergantung sama dia? Atau pebisnis yang banyak waktu namun tidak sukses karena tidak punya tim? Saya ingin Anda membayangkan hal ini ya. Time, Anda di meja makan, tapi pikiran Anda di kantor. Anak bicara, tapi Anda cek notifikasi dari tim Anda. Kalau tim, Anda punya tim sih, tapi tetap saja Anda yang harus turun tangan. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena Anda tidak yakin. Money, revenue naik, sales naik, tapi stres juga ikut naik. Profit terasa tipis karena semua keputusan masih lewat Anda. Jadi kerja keras bukan masalahnya. Ketergantungan adalah masalahnya. Kita cek realitasnya dulu ya. Jadi di sini the numbers don't lie. 65% business owners itu lebih sering terjaga malam karena bisnis daripada masalah pribadi. Ya, mereka tidur tidak nyenyak, terbangun, ya kan, seringkali juga resah dan sebagainya. Dan 66% masih belum punya sistem untuk mengatur bisnis mereka. Dan dua hal ini menyebabkan akhirnya bisnis tidak memiliki sistem, ya. No system equal to business will drive your life. Saya sering tanya, kalau Anda hilang 2 minggu, apakah bisnis tetap jalan? Bukan sekedar jalan ya, tapi jalan dengan kualitas yang sama ketika Anda hadir di bisnis Anda. Coba kita hitung skor Anda ya. Di sini ada 3 hal yang bisa Anda skor. Nanti Anda tinggal hitung sendiri. Satu adalah berapa hari bisnis Anda bisa berjalan normal tanpa Anda. Jika sangat pendek, misalnya nggak bisa ditinggal lama, berarti skor Anda rendah. Ya, kalau Anda bisa tinggal bisnis Anda untuk waktu yang lama, lama itu artinya lebih dari 2 minggu, Anda bisa kasih skor yang lebih tinggi. Ya, bahkan kalau Anda bisa tinggal sampai 1 bulan, Anda boleh kasih skor 5. Demikian juga untuk nomor 2. Seberapa sering tim tidak perlu tunggu approval Anda untuk hal rutin. Ya, 0 itu adalah terburuk, 5 adalah terbaik. Dan ketiga, apakah Anda memiliki SOP tertulis untuk proses bisnis utama Anda? Anda juga bisa kasih skor di sini, ya. Nah, nanti Anda hitung jumlah nomor satu, nomor 2, dan nomor 3, berapakah skor yang Anda dapatkan. Ya, silakan Anda pikirkan dulu, Anda hitung-hitung, ya. Oke. Oke, ada yang skornya di 2, di 3, oke ya. Jadi kebanyakan masih total di bawah 8. Kalau itu yang terjadi, kemungkinan besar Anda adalah bottleneck terbesar di bisnis Anda. Menarik ya? Oke, kita lanjut. Untuk hal itu, kita harus melihat mitos-mitos bahaya ya, yang berbahaya yang sering terjadi di mindset para pebisnis. Yang pertama ya adalah kalau mau benar harus saya kerjakan sendiri. Saya pernah tanya owners, kenapa tidak didelegasikan? Dia jawab, karena standar saya tinggi, coach. Saya jawab, standar tinggi itu bagus, tapi kalau semua harus lewat Anda, ini bukan standar, itu adalah ketakutan. Faktanya adalah Anda bukan bekerja keras, Anda working in the business, bukan on the business. Working in business itu capek, working on business itu membangun masa depan.
Jadi kalau di sini dijelaskan bahwa working in the business itu kalau Anda day to day operation masih Anda yang handle semua ya, atau approve PO contohnya, atau working on the business kebalikannya adalah ketika Anda lebih banyak meluangkan waktu untuk build system, develop strategi, dan juga grow tim Anda. Nah, mitos kedua, ini yang sering orang mengatakan, tim saya belum siap, makanya saya masih turun tangan. Ya, faktanya, the truth, tim tidak akan pernah siap kalau tidak pernah diberi ruang. Yang kurang bukan orangnya, yang kurang adalah sistemnya. Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi? Kita bilang tim belum siap, padahal kita yang belum siap untuk kehilangan kontrol. Yang kurang bukan orangnya ya, seperti saya katakan tadi, yang kurang adalah sistemnya. Jadi kita perlu lihat tiga area ya. Satu adalah clarity, apa yang harus dicapai. Nah, bicara tentang clarity, itu contoh di company adalah seperti halnya tim punya job desk, punya KPI, mereka juga punya ekspektasi ya dari perusahaan-perusahaan untuk yang bersangkutan ya dan tentunya itu juga clarity dasarnya adalah ketika ada visi, misi dan budaya di company Anda. Dan kemudian yang kedua adalah adanya trust. Beri ruang untuk berkembang. Trust itu seringkali orang mengatakan delegasi, memberikan delegasi. Saya percaya makanya saya delegasi pekerjaan ke yang bersangkutan. Namun delegasi perlu diikuti juga dengan authority. Contohnya adalah untuk bayar hal-hal kecil aja harus approval ke Anda. Itu berarti delegasi ada, otoritasnya tidak diberikan. Engagement dan leadership juga bagian dari trust, ya. Dan ketiga adalah accountability. Result bukannya reasons, ya. Jadi seringkali adalah Anda mendengarkan alasan-alasan dari tim Anda. Oh, nggak bisa Pak, karena ini. Oh, nggak bisa karena itu, ya. Ketika Anda menerima banyak reasons atau alasan-alasan, ya, accountability-nya berarti rendah. Ya, terpenting adalah ukur hasilnya. Dan mitos ketiga, ini yang sering kita dengar juga ya. Nanti kalau bisnis sudah besar, baru saya bisa lepas. Faktanya, bisnis tidak akan pernah besar. Justru karena Anda atau kamu tidak bisa lepas kontrol dan delegasi kepada tim Anda. Nah, kita lihat di kotak sebelah kiri ya, ada namanya the trap loop ya. Ketika Anda tidak bisa delegate ya, anda juga bisa tidak bertumbuh bisnisnya. Dan karena Anda tidak bertumbuh bisnisnya, Anda tidak mendelegasikan. Semuanya kayak lingkaran ya, yang selalu berulang-berulang ya. Ini menyebabkan bisnis Anda akhirnya stagnan. Ya, Anda merasa bahwa saya udah bertahun-tahun di bisnis saya, namun kok seperti jalan di tempat ya bisnis saya. Ya, karena ada trap loop yang terjadi di bisnis Anda. Nah, apa yang perlu Anda lakukan? Kita perlu break the cycle. You don't delegate because the business is ready. The business gets ready because you delegate. Ya. Nah, lanjut kita bicara mengenai Chief Everything Officer. Dulu Anda mungkin bangga urus marketing, ya Anda, urus sales, ya Anda juga, urus finance, keputusan-keputusan di Anda juga, apalagi urus operation, Anda terlibat ya. Semua hal Anda lakukan sehingga ada jargon, wah Anda seorang CEO, ya Chief Everything Officer. Nah, shifting dari sesi ini adalah bagaimana dari CEO Anda bisa menjadi Chief System Builder, ya. Dan jadi growth itu tidak butuh CEO, dia butuh Chief System Builder. Delegation bukan tanda kita tidak mampu loh, ya. Delegation adalah bentuk leadership tertinggi. Nah, roadmap-nya apa? From bottleneck to business freedom. Kita akan melihat bahwa ada tiga kotak di sini. Yang pertama adalah bagaimana Anda membangun sistem di bisnis Anda. Nah, sistem itu contohnya adalah sistem dan teknologi. Paling sederhana adalah Anda punya SOP, Anda punya tata cara, Anda punya peraturan perusahaan, ya, Anda punya misalnya SK direksi, dan juga teknologi. Apalagi zaman AI seperti sekarang ya eh, udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa Anda berlangganan, contohnya adalah CRM, ya kan, dan sebagainya, pakai chatbot dan sebagainya. Jadi sistem dan teknologi itu adalah bagian dari systemation di bisnis Anda. Kedua adalah delivery and distribution.
ini bukan delivery produk Anda seperti Anda kirim pakai eh, apa Gojek atau eh, pakai driver ya yang kirim. Delivery adalah penyajian produk atau jasa Anda dan bagaimana produk dan jasa Anda itu bisa didistribusikan. Ya, saya kasih contoh ketika Anda punya produk yang ada di rak suatu toko, ya kan? Ketika rak tersebut apa produk Anda itu tidak ada yang beli, ya, berarti tidak terdistribusi, ya, tidak terdelivery. Karena apa? Karena hanya ada di rak, ya. Namun sebaliknya, ketika Anda taruh barang di rak, kemudian orang ambil membelinya, sehingga Anda harus taruh lagi barang di rak Anda, itu berarti delivery dan distributionnya berjalan dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah test and measurement. Nah, ini kadang-kadang kita kalau bicara test dan measurement atau test dan ukur, kita seringkali hanya fokus kepada angka-angka finansial. Padahal tes dan ukur juga bisa di segala hal di bisnis Anda. Contoh paling sederhana, ketika Anda buat ads untuk dimasukkan ke sosial media. Sebelum dimasukkan ke sosial media, coba tanya partner Anda, rekan Anda, ya kan, mungkin customer terbaik Anda. Iklan seperti ini ada feedback nggak? Itu bagian dari tes dan ukur juga. Kemudian keempat adalah people dan education. Nah, di sini bicara tentang bagaimana Anda bisa kembangkan people-nya dengan education. Karena kalau kita bicara bukan soal skill, tapi di sini bicara juga soal education yang berjenjang sehingga pas untuk di level masing-masing posisi orang-orang Anda. Kedua adalah di tengah ini adalah operation. Kita bicara tentang lead generation. Ya, orang sering fokus bagaimana mendapatkan leads, bagaimana mengkonversinya sehingga menjadi customer. Kalau sudah jadi customer, bagaimana fokus untuk number of transaction-nya agar repeat order terjadi, dan juga Anda perlu fokus bagaimana meningkatkan pembelian mereka yang kita sebut dengan average dollar sales. Dan tentunya ketika kita dapatkan sales atau revenue, kita juga perlu fokus pada profit margin. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, business owners yang sering saya lihat adalah fokus kepada profit. Saya mau profitnya tinggi. Saya ingin lebih banyak customer. Untuk itu kamu harus dapatkan revenue dari customers atau dapatkan sales dari customers yang kita miliki. Nah, itu adalah fokus yang seringkali diberikan kepada tim Anda, padahal yang perlu kita lihat adalah prosesnya. Kalau Anda lihat di sini, di operation, 5 area tadi adalah semua prosesnya. Ketika Anda mendapatkan leads dan Anda mengkonversinya, Anda mendapatkan customers. Anda mau tim Anda fokus di customers atau fokus di mendapatkan leads dan mendapatkan conversionnya. Ya, itu contoh. Apalagi kalau sudah jadi customers, Anda fokusnya bukan di revenue-nya, tapi fokus adalah bagaimana number of transaction bisa terjadi sehingga average dollar sales juga meningkat. Dampaknya apa? Revenue atau sales juga meningkat. Dan disinilah profit margin bisa Anda dapatkan. Ya. Nah, di sistem kita, operation ini, kita ada lebih dari 350 strategi ya, yang bisa kita berikan kepada Anda. Tentunya nggak semuanya relevan dengan bisnis Anda karena bermacam-macam bisnis. Tapi bayangkan kalau untuk lead generation dari yang Anda miliki misalnya sekarang 5 strategi bisa dikembangkan menjadi 7 atau 8. Demikian juga di conversion. Kalau ada 5 strategi, bagaimana bisa menjadi 7, 9, atau bahkan 10. Ya. Jadi bicara di sini, operation adalah bicara bagaimana strategi-strategi. Seperti saya katakan tadi, business owners yang fokus di strategi bisa menumbuhkan bisnisnya lebih cepat dibandingkan Anda yang sibuk di operasional sehari-hari. Dan ketiga, kotak di sebelah kanan, step ketiga, itu adalah bicara tentang profit. Ya, bisnis runs independently. Bisnis bisa berjalan tanpa kehadiran Anda dan tetap generate profit. Dan dampaknya adalah owners has time freedom. Ya, time freedom untuk apa? Ya, satu, untuk kualitas hidup Anda. Kedua, untuk meningkatkan bisnis Anda. Mungkin yang outletnya satu mau jadi dua, tiga, bahkan di franchise-kan, ya, atau bahkan juga scalable dan sustainable. Ya. Nah, ini satu kata yang saya sangat senang adalah sustainable. Karena seringkali kita bicara strategi, ya, yang sifatnya hanya temporer. Padahal sustainability itu penting. Ya.
Oke, jadi tugas Anda adalah bagaimana build the system, run the operation, dan reap for the profit. Nah, sekarang saatnya untuk kita berdiskusi ya. Jadi ada alokasi 5 menit ya. Yang satu adalah apa satu tugas atau keputusan yang paling sulit untuk Anda delegasikan dan kenapa? Jadi silahkan Anda boleh buka mic atau tulis di chat juga ya. Anda bisa tulis di chat. Apa satu tugas atau keputusan yang paling sulit untuk Anda delegasikan dan kenapa? Silahkan Anda tulis di chat. Mungkin paling sulit adalah approval untuk mengeluarkan uang misalnya, ya. Atau hal yang paling sulit untuk didelegasikan adalah ya memberikan otoritas, authority, ya. Oh, di sini ya Bro Hari mengatakan negosiasi final, ya. Final tetap ada di tangan Anda. Terima kasih, ya. Menarik, ya. Ada lagi yang lain? Kurasi art. Nah, ini menarik ya. Mungkin di bidangnya art. Jadi kalau ada art itu memerlukan skill dan juga hal-hal yang sifatnya artistik. Ya, Pak Robi Almansyah mengatakan strategi dan negosiasi. Ya, eh, first meeting kalau owners bertemu dengan klien. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat hal-hal yang paling sulit justru itu menjadi tantangan Anda ya. Memang kalau saya katakan satu hal yang paling sulit bisa jadi ada beberapa hal yang Anda hadapi juga ya. Yang selama ini masih Anda pegang bukan karena faktor sulitnya tapi faktor trust ya. Oke, masih ada yang menjawab ya. Paling sulit delegasikan adalah owner bisnisnya ya. Pricing strategi dan klien ya. Thank you Pak Arvin ya. Nah, yang kedua, mari kita diskusi lagi. Dari framework Systemation, Operation dan Profit, di step mana bisnis Anda sekarang? Kita akan balik dulu ke slide-nya ya. Jadi dari sistem operation, Systemation, Operation dan Profit, coba Anda pinpoint dan Anda chat ya di titik mana Anda merasa bahwa itu yang perlu Anda improve saat ini. Silakan Anda tulis di chat. Kita mau lihat mendengar juga atau membaca tulisan Anda di bottleneck mana bisnis Anda berada saat ini. Ya, ada yang operation. Oke, nah kalau bisa lebih spesifik, operationnya di mananya nih? Mendapatkan prospeknya, ya, ataukah mengkonversi prospek menjadi customers atau klien, atau di number of transaction-nya. Oke, costing dan negosiasi. Ya, oke. Kemudian ada, oke, ini masih ini semua ya. Ada yang people education. Nah, kalau Anda jawab people education, ya kan, oke. Nanti Anda juga bisa jawab ya, atau tuliskan juga spesifiknya people education apa gitu ya. Apa handle di proses rekrutmennya, ataukah di educationnya, atau delegasinya, ya. Bu Yuni di conversion, oke ya, mengconvert. Jadi kalau kita lihat, ya masih banyak juga. Ada yang di operation, operation, ya kan. Nah, operation juga Anda tolong spesifik tuliskan ada 5 area di sini kan. Di area mana yang Anda rasakan masih sebagai tantangan.
Ya, oke, menarik ya. Ya, kita akan lanjut lagi. Sekarang kita bicara mengenai delegation untuk reality check-nya ya. Mana yang paling menggambarkan kamu, ya kan? A, saya delegate tapi akhirnya kerjakan ulang sendiri. B, saya delegate dan bisa lepas, tapi hasilnya sering tidak sesuai. Atau C, saya delegate dengan sistem yang jelas dan hasilnya konsisten. Nah, kembali ya, kita perlu partisipasi Anda tuliskan di kolom chat apakah Anda yang A, yang B, atau yang C. Wah, saya senang nih karena partisipasi Anda, ya kan? Ya, silakan tetap Anda tuliskan. A adalah saya delegate tapi akhirnya kerjakan ulang sendiri, ya. Atau saya delegate yang B, saya delegate dan bisa lepas, tapi hasilnya sering tidak sesuai dengan harapan saya. Ya. Oke, ada yang jawab A, ada yang B, ada yang C, kadang A, ya. Wah, menarik nih. Kebanyakan masih di B ya. Jadi Anda sudah mendelegasikan, ya, Anda merasa sudah bisa lepas, namun hasilnya sering tidak sesuai harapan Anda, ya. Menarik karena di sini ini dalam proses sebenarnya, dalam proses untuk delegasi sudah berjalan, tinggal bagaimana hasilnya bisa sesuai dengan harapan Anda, ya. Dan saya lihat kalau yang C masih sedikit ya, yang menjawab di C. Ya, menarik karena faktanya di survei kecil-kecilan hari ini lebih banyak yang menjawab B. Oke, nah kalau gitu kita perlu membahas ya, bagaimana delegasi itu bisa bekerja. Ya, mari kita kembali ke clarity, trust, dan accountability. Jadi kalau bicara clarity, yang perlu kita lakukan adalah define outcome-nya dulu, ya, bukan cuman tugasnya. Tim perlu tahu apa yang menang di mata Anda, ya. Atau kalau saya katakan di sini, clarity di sini adalah kejelasan sebenarnya tujuan perusahaan itu apa sih, ya. Kemudian tujuan departemen itu apa, tujuan individu di departemen tersebut apa, ya. Mereka perlu punya clarity sehingga semuanya itu selaras dari individu paling kecil ke departemennya dan juga kontribusi departemen terhadap perusahaannya, ya. Dan clarity itu di, perlu dibarengi juga dengan yang namanya trust. Artinya apa? Beri ruang untuk cara mereka sendiri. Control the what, bukan ya, dan free the how. Ini maksudnya gini nih ya. Em, Anda perlu kontrol apa yang mereka kerjakan, tapi caranya gimana, ya kan? Bagaimana caranya? Ini yang disebut dengan sebenarnya micromanagement sama macromanagement ya. Saya kasih contoh. Kalau Anda mau jemput tamu di bandara, kemudian Anda minta driver untuk menjemputnya, ya kan? Kalau Anda bilang control what-nya, artinya apa? Anda micromanagement, minta driver untuk keluar dari gedung parkir kantor Anda, kemudian cari jalan tolnya, bayar tolnya, cari tempat parkirnya. That's micromanagement ya. Kalau Anda free the how-nya, Anda tinggal katakan bahwa kamu jam sekian harus udah ada di bandara. Cara yang dia mau lewat jalan tol kah, mau bayar tol lewat mana, terserah ya. Karena bicara di sini adanya trust, ya. Dan ketiga adalah accountability, ya. Set checkpoints, bukan micromanagement. Ukur result, bukan activity. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya ingin Anda pejamkan mata sejenak, ya. Pejamkan mata sejenak, tarik nafas yang dalam, kemudian keluarkan secara perlahan,
Ya, lakukan 2 kali karena kita mau ada apa ya saat-saat untuk Anda bisa tenang. Ya, jadi tarik nafas lagi, keluarkan secara perlahan. Ya, dan bayangkan kalau 6 bulan ke depan, ya, tetap pejamkan mata Anda. HP Anda pagi-pagi tidak penuh notifikasi dari tim yang menunggu jawaban Anda. Bayangkan bisnis tetap jalan dengan baik. Bahkan jika Anda cuti 2 minggu. Bayangkan lagi, revenue dan sales naik karena Anda fokus ke strategi, bukan ke operation. Ketiga, bayangkan lagi, Anda memiliki waktu untuk memikirkan bisnis, bukan hanya mengerjakan bisnis. Terbayang? Bagaimana rasanya? Nah, sekarang Anda boleh buka mata Anda kembali dan ketikkan satu kata perasaan Anda di kolom chat. How would that feel? Ketik satu kata di chat. Relax, impeccable, sejahtera, tenang, wah, feels good, semangat, kayak, wah luar biasa ya. I wish ini bisa terjadi dan sebenarnya bukan wishful thinking ya. Ini ada caranya juga untuk Anda bisa mendapatkan yang Anda rasakan hari ini ya, ketika membayangkan 3 hal tadi terjadi di bisnis Anda ya. Oke, jadi eh, kita bicara sekarang tentang coaching ya sebagai akselerator. Jadi tidak ada atlet Olimpiade tanpa coach, tidak ada CEO besar tanpa advisor. Coaching itu bukan karena Anda lemah, coaching karena Anda serius. Dan faktanya ya, return on investment dari coaching itu statistik mengatakan bahwa ROI-nya adalah 7 kali lipat. Rata-rata ROI dari coaching program. Ya, 72% tim engagement, timnya lebih engage. Ketika lebih engage, lebih selaras, delegasi terjadi, mereka menjadi tim yang bersemangat dan Anda memiliki jalan untuk menjadi the true business owners. Ya, jadi korelasi kuat coaching dan employee engagement, ya, ini seperti survei ICF di 2024, 70% terjadi namanya team engagement. Dan juga value proposition ya, grow profits, profitnya bisa bertumbuh, Anda bisa reclaim waktu Anda untuk diri Anda sendiri, ya. Anda akhirnya bisa menciptakan bisnis yang bisa berjalan tanpa Anda berada di dalamnya, ya. Jadi kembali ini statistik dan data-data terkait dengan coaching. Jadi coaching itu bukan expense, coaching adalah investment yang proven. Lanjut. Nah, bagaimana bisnis coaching itu bekerja? Ya, jadi bisnis coaching itu adalah sesi untuk business owners dan tim dengan certified coach yang tersedia. Ya, Eh, sesinya adalah 90 menit per pertemuan, 2 kali sebulan, konsisten, terstruktur dan komitmen driven. Ya, karena kita diajarkan untuk bagaimana memberikan result kepada para klien-kliennya. Ya. Dan tentunya di sini kalau kita bicara tentang komunikasinya, kita tahu seringkali kalau Anda menjalankan bisnis ada hal-hal penting ingin ditanyakan, padahal belum sesinya, itu tersedia untuk Anda bisa hubungi coachnya, ya kan? Bisa melalui WA, melalui email, atau umumnya sih biasanya melalui WA ya, atau kadang-kadang juga Anda bisa call dulu kalau ada hal-hal yang urgent. Ya, artinya apa? Kita selalu ada untuk Anda, kita backup untuk Anda, ya. Dan learning systemnya selain melalui metodologi, jadi biasanya dimulai dengan adanya suatu assessment, ya. Kita akan akses Anda, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu Anda jawab. Dari situ baru kita lihat sebenarnya materi apa yang cocok untuk situasi Anda, ya, yang terjadi saat ini. Seringkali, ya, saya pernah alami ada
sesi di mana empat bisnis sejenis yang akan ikut program, ya. Dan ketika kita lakukan asesmen, ternyata program yang diperlukan bisa berbeda karena tujuan bisnis ownersnya berbeda-beda. Yang satu contohnya dia ingin apa ya, mewariskan bisnisnya kepada suksesornya. Yang satu ingin bisnisnya hanya sebagai cash cow aja, karena dari uang yang dia kumpulkan dari bisnis tersebut, dia mau buka bisnis yang lain. Yang satunya ingin sekedar punya income, ya kan, agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi kalau kita lihat, apa yang akan terjadi adalah program itu bisa custom made tergantung eh, kondisi bisnis Anda dan juga kemana Anda ingin bawa bisnis Anda ke depannya. Ya. Dan tentunya juga learning material atau learning system itu tidak hanya ketika one on one, Anda bisa punya akses ke banyak materi-materi, ya, template-templates, ya, seperti leadership dan business workshop, ya, ada video, ada dokumen dan sebagainya, ya, ada juga buku-buku yang bisa Anda baca dan sebagainya, ya. Dan sebenarnya di setiap sesi itu akan ada konkret strategi dan action plan yang bisa dieksekusi. Jadi contohnya ketika ada sesi untuk bertemu, kemudian ada diskusi mengenai strategi yang mau diimplementasikan, yang terjadi adalah coach akan memberikan assignment atau kita sebutnya home fun untuk Anda implementasikan. Nah, seminggu ke depan akan dicek, ya, yang kita sebut dengan accountability call. Kita akan cek bagaimana implementasinya, ya, apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja. Kemudian kita ketika ketemu lagi di sesi berikutnya akan bicara mengenai strategi baru lagi, ya. Kita akan lihat hasil dari strategi minggu lalu yang diterapkan, ya, yang bagus kita keep, yang nggak bagus kita review, ya kan, kalau perlu di drop strateginya, kita ganti strategi yang baru, ya. Jadi itu akan menghasilkan impact yang sesungguhnya. Nah, apa yang kita offer hari ini, ya, jadi saya tidak meminta Anda untuk langsung daftar program, ya. Saya hanya menawarkan satu hal, 30 menit gratis untuk mendiagnosa bottleneck terbesar Anda. Untuk apa? Untuk dapatkan satu actionable step yang bisa Anda jalankan. Karena mungkin bukan pasar yang menghambat Anda, bukan tim, bukan modal, tapi pola pikir dan sistem Anda. Silakan scan free business diagnostic kalau Anda sekarang juga, atau kalau Anda lihat di situ, nanti tim juga akan tuliskan linknya, ya, untuk Anda bisa book call dengan coach Anda. Dan untuk minggu ini kita hanya buka untuk 10 slot, ya. Jadi first in, first serve. Jadi cepat-cepatlah Anda untuk scan atau langsung ketik link dan daftarkan bisnis Anda dan diri Anda untuk mendapatkan free business diagnostic untuk 30 menit. Ya, sebentar, ya. Jadi linknya akan ya, sudah ada linknya. Jadi silakan diklik di kolom chat, itu sudah ada link untuk Anda bisa daftar free business diagnostic call. Saya kasih Anda waktu sekitar 3 menit. Setelah 3 menit, kita akan lakukan Q&A, ya, yang akan dipandu sama Mas Pandu juga.
Ya, sudah ada yang menjawab dan ya. Nah, dan ini urutan keberapa nih? Nanti kita lihat ya. Ide yang bagus dari Bu Sri Wahyuni. Jadi kalau Anda sudah daftar di link untuk free diagnostik, silakan juga boleh ketik dan, ya kan? Jadi kita bisa langsung mulai dengan Q&A-nya. Kalau lebih banyak yang menjawab dan. Thank you, Bu Nova Muslim. Thank you juga, Dr. Lita Permatasari. Oke, ya, masih ada waktu 1 menit untuk Anda daftarkan perusahaan Anda, nama Anda, untuk bisa mengikuti free diagnostic call selama 30 menit dengan coach. Oke, kita akan masuk di sesi Q&A ya, yang akan dipandu sama Mas Pandu. Silakan. Baik, terima kasih banyak Coach Pri. Waduh, sesinya sangat banyak sekali ya informasi yang bisa kita cerna, teman-teman semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya. Dan semoga sambil kita berbicara ini ya dengan Q&A ini, jadi kita bisa mengisi juga tadi untuk buka call juga. Jadi kita nanti akan bisa ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan kebutuhan bisnis Bapak Ibu semuanya. Karena kan setiap organisasi itu sangat beragam juga ya Coach ya. Jadi treatmentnya juga pasti akan berbeda. Jadi silakan Bapak Ibu yang memang ingin bertanya-tanya Bapak Ibu bisa mengisi tadi untuk link yang sudah disediakan. Baik, sekarang saya ingin mengundang Anda untuk Q&A. Silakan kalau mau untuk raise hand. Baik, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, mungkin dengan coach terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Apakah ada? Silakan, Dr. Lita Permatasari. Oh, oke, baik. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Terdengar, Bu? Oke, mohon maaf sedang dalam perjalanan, jadi belum bisa buka kamera, nggak apa-apa ya? Aman Aman, Bu, saja. aman. Oke, baik. Terima kasih sekali. Saya jadi tambah semangat nih, karena tahu bahwa kita harus apa ya, memahami banyak hal di sini sebelum kita bisa melihat kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapi dalam pekerjaan. Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa dengan banyaknya target yang harus kita raih, kadang-kadang saya bingung harus mulai dari mana dulu gitu loh. Misalnya kita punya eh, target-target tertentu dan misalnya kita punya 4 target dan kemudian kita harus menyelesaikannya dengan cepat dalam waktu yang bersamaan. Kadang-kadang saya bingung gitu loh, saya harus menyelesaikan yang mana dulu. Itu aja sih sebenarnya kesulitannya. Walaupun mungkin kita punya staff yang cukup, kita juga punya pengetahuan dan kita juga punya strategi. Tapi di saat kita dihadapkan dengan 2 atau 3 pekerjaan yang harus diselesaikan sekaligus, kita harus menetapkan prioritas kan. Nah, itu menetapkan prioritasnya itu saya bingung gimana ya. Karena Baik. kadang-kadang ada yang terlewat dan hasilnya tidak tidak seperti yang kita harapkan karena ada sesuatu yang kita lewatkan. Itu dulu, terima kasih ya Baik. atas ininya Baik, sharingnya. Terima Dokter Lita. kasih. Terima kasih banyak, Dokter Lita. Jadi pertanyaannya lebih kepada prioritas ya, bagaimana memprioritaskan pekerjaan atau aktivitas yang harus dilakukan terlebih dahulu. Karena memang saya paham sekali sebagai pebisnis ya, rasanya kayak mengerjakan marketing, tapi juga ngurusin operasional, juga ngerjain untuk
apa stok barang dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang harus dikerjakan. Nanti kita akan dijawab oleh Coach Pri. Tapi kita akan satu lagi pertanyaan ya Coach, ada dari Ibu Desi. Silakan Ibu Desi untuk membuka mikrofonnya. Halo, selamat sore. Selamat Coach, sore. saya tuh penasaran. Saya itu bisnis saya di Ambarawa, itu kota kecil di Kabupaten Semarang. Nah, eh, kami punya kendala dalam melakukan delegasi sebenarnya. Jadi ada kebingungan karena selama ini juga saya bisnis keluarga, basically. Tapi pimpinan sekarang jatuh ke saya dan kami mengalami kendala di gimana sih sebenarnya kita bisa mendelegasikan sesuatu, apakah itu berhubungan dengan sistemnya atau cara komunikasinya, atau mungkin membangun edukasi orang yang meskipun di tataran manajerial atau staf bagian atas itu tidak semua setara gitu, maksudnya untuk background edukasinya, untuk menyamakan itu misalkan apa harus edukasi, terus kalau edukasi itu apakah harus ngundang mentor atau ngikutin kelas atau harus seperti apa supaya mereka itu bisa satu frekuensi gitu untuk kita delegasi. Terus masalah ruang memberi ruang ya, misalkan oke kita memberikan ruang untuk mungkin toleransi kesalahan dan eh, mencoba memberikan trust, tapi kan itu juga berhubungan dengan itu tadi, sama dengan Dokter Lita, waktu gitu nih. Jadi kita eh, kan bukan sekolah ya, bukan sekolah atau kampus. Jadi gimana kita bisa mendelegasi dengan cukup efektif waktunya, langsung ngerti juga, tapi di satu sisi juga kita memahami kok nggak semua orang itu punya kecepatan belajar yang sama. Lebih ke itu bingungnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Desi. Baik, itu kita coba menarik ke bahwa menarik kesimpulan ya kalau dari kondisi bisnis Bu Desi ini berbeda dari cerita Dokter Dita tadi. Kalau sekarang lebih kompleks lagi nih, ada orang-orang dari setingkat pemahamannya, kemudian Mm-mm. dari mungkin pendidikannya, untuk cara belajar juga berbeda. Bagaimana caranya biar secara bisnis bisa mengikuti prosesnya. Kita boleh langsung saja Coach Pri untuk menjawab pertanyaannya dari Dokter Dita terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Pandu. Ini dua penanya yang kritis ya. Jadi menjawab pertanyaan Dokter Lita, boleh nggak saya jawab dengan sebuah cerita Bu ya, biar mudah dipahami dan langsung kena konteksnya. Jadi kalau kita lihat di sini, benar Ibu mengatakan bahwa perlu susun prioritas ya. Nah, mungkin saya bisa bantu dari cara sudut pandang melihat prioritas ya. Nah, saya akan sharing dalam bentuk cerita Bu. Bayangkan ini perusahaan adalah sebuah airlines Bu ya, sebuah penerbangan ya. Dan Iya, iya. eh, targetnya adalah untuk terbang tepat waktu. Ya, pesawat itu diberikan target oleh perusahaan untuk terbang tepat waktu. Kenapa? Karena kalau dia delay, itu udah ada cost-cost biaya-biaya yang dikenakan kepada pesawat tersebut. Apalagi kalau delaynya bukan hanya itu, sampai berapa jam ada kompensasi buat penumpang dan sebagainya. Jadi targetnya adalah pesawat bisa on time, ya, tepat waktu untuk terbang. Apa yang terjadi, Bu, untuk bisa on time atau tepat waktu? Satu, kita lihat nih, apakah penumpang yang boarding itu tepat waktu? Ya, apakah delay nantinya? Kita lihat nih, apakah mengisi fuelnya, ya, mengisi afturnya itu juga tepat waktu, ya, ataukah delay? Dan ketiga adalah bagaimana mengenai bagasinya nih, luggage-nya nih, apakah juga dimasukkan ke pesawat tepat waktu? Ya, salah satu komponen itu tidak tepat waktu aja, ya, apa dampaknya? Pesawat tidak terbang tepat waktu. Ya, jadi di sini yang mau saya tekankan adalah kalau kita lihat yang tadi urus penumpang supaya tepat waktu, yang urus luggage supaya tepat waktu, yang urus aftur, bahkan yang urus ya makanan untuk bisa dibawa dalam pesawat tersebut perlu tepat waktu juga. Itu yang kita sebut adalah target-target kecil untuk target besar itu bisa tercapai. Dan target kecil itu sebenarnya yang disebut dengan Key Performance Indicator dari bagian yang check-in, KPI dari bagian yang handling bagasi, KPI ya kan. Nah, KPI keseluruhan itu menyebabkan adanya Key Result Indicator. Key Result Indicator adalah pesawat terbang on time.
Jadi untuk bantu Dokter Lita ya memilih prioritas, coba lihat dari 3 atau 4 pekerjaan yang sekaligus dikerjakan itu mana yang disebut dengan performance indikator, mana yang disebut dengan result indikator atau key result indikator. Dari situ Ibu bisa memahami bahwa eh, yang paling utama buat company adalah yang key result indicator ya. Dan fokus kita tentunya mensupport KPI-KPI dari tim kita. Tadi Ibu katakan bahwa staffnya ada sih ya dan sebagainya. Nah, staffnya itu bisa memenuhi KPI-nya nggak? Supaya key result indicator dari prioritas utama yang dibebankan kepada Ibu itu bisa tercapai. Demikian jawaban saya, Bu ya. Semoga bisa membantu. Terima Oke, kasih sekali. ya, Oke, jadi sepertinya memang kita nggak bisa jawab secara penuh ya, karena kan konteksnya ini masih sangat istilah orang Jawa bilang itu ngasih ngawang-ngawang gitu. Jadi kalau misalnya nanti lebih dalam lagi, ketika di dalam sebuah sesi, mungkin bisa lebih digali lagi ya, Coach Pri ya. Jadinya nanti bisa lebih tahu konteksnya, bisnisnya seperti betul. apa, dan kebutuhan lebih dalamnya seperti apa. Baik, sekarang pertanyaan kedua untuk Bu Desi, silakan. Ya, eh, ini yang informasi saya dapatkan dan saya catat ya. Jadi Ibu Desi bisnisnya bisnis keluarga, sekarang saatnya menjadi pemimpin ya di bisnis tersebut ya. Dan bicara mengenai delegasi, mau sih delegasikan, apakah tapi masih punya tantangan-tantangan ya. Apakah di Mm-mm. sistemnya, apakah di edukasi timnya, ya kan? Ataukah dari sisi waktunya kita Mm. memberikan trust ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang trust, trust itu juga dibangun setahap demi setahap ya, Bu Desi ya. Nah, tentunya kalau kita bicara dari sisi tadi ya, ada ketidaksamaan dalam penerimaan kalau kita bicara edukasi ya. Nah, disinilah pentingnya yang namanya rekrutmen. Karena rekrutmen itu sebenarnya memfilter orang-orang yang sesuai ya, eh, bukan hanya dengan culture fit ya, dengan budaya kita, tapi juga apakah sesuai dengan posisi dan tugas yang akan dia emban nantinya ya. Jadi rekrutmen. Kalau bisnis keluarga seringkali menjadi kendala adalah kalau memang timnya atau stafnya juga masih keluarga juga gitu ya. Kalau kita mau tegur kok nggak enak, om sendiri gitu ya. Kita mau marahin kok adik sendiri gitu ya. Seringkali menjadi kendala ketika bicara bisnis keluarga. Nah, apa yang bisa membedakan itu adalah seperti ini. Kalau dia karyawan tidak perform, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita bisa kasih dia teguran, kasih dia SP1, kasih SP2, atau bahkan kalau memang tidak fit, tidak perform, kita bisa ganti yang bersangkutan. Ya. Namun kalau keluarga, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita tidak bisa pecat dia ya. Yang bisa kita lakukan adalah minta dia untuk menangani posisi yang lain. Kalau dia tidak capable di posisinya ya. Dan terakhir mengenai education, edukasi itu sebenarnya bisa dilakukan in-house maupun kita juga undang tadi ya edukator, mentor atau trainer dari luar ya. Mm. Sebelum ke sana mungkin bisa dilakukan juga in-house dulu Bu. In-house maksud saya seperti ini. Kalau ada departemen marketing ya kan, minta orang yang in charge di departemen tersebut untuk mengajarkan ya apa sih yang kita lakukan ini ke departemen lain di perusahaan ibu ya. Atau kalau dia di bagian operation, tolong jelaskan juga nih apa sih operation sehari-hari mereka lakukan, apa sih kendalanya dan sebagainya, sehingga edukasi untuk share aja ya apa yang mereka masing-masing departemen kerjakan itu bisa bagian dari training juga ya. Dan terakhir, delegasi itu bisa bekerja eh, dengan beberapa tahapan. Satu adalah kita mengerjakan dan kita minta yang didelegasikan itu untuk melihat apa yang kita kerjakan ya. Kedua adalah dia yang mengerjakan dan kita yang mengawasi. Kita lihat nih pekerjaannya benar nggak ya. Ketiga adalah dia mengerjakan, kita minta orang lain untuk mengawasi pekerjaannya. Sehingga sebagai owners kita udah terbebas dari sisi delegasinya ya, karena delegasi udah berjalan dengan 3 tahapan tadi. Demikian Bu Desi.
Nah, kembali seperti eh, tadi dikatakan, untuk detailsnya bisa ketika kita lakukan bisnis diagnostik ya, biar lebih tepat lagi sasarannya dan lebih banyak lagi insight yang bisa Bu Desi dapatkan. Oke, siap coach. Thank you coach. Sama-sama, Bu. Terima kasih banyak Bu Desi ya. Tadi sudah pertanyaan sudah memberikan contoh yang cukup kompleks tentang kondisi sebuah bisnis dan juga dari jawaban Cosplay kita juga jadi sedikit terbuka ya. Ternyata sebenarnya nggak harus kita loh yang turun tangan juga. Kalau kita memiliki orang yang bisa lebih dipercaya dan mampu di sebuah bidangnya dan bisa mendampingi untuk tim lain juga untuk bisa melihat atau proses kerjanya seperti apa. Jadi ya nggak harus kita yang turun tangan. Jadi memang banyak strategi yang perlu kita gali gitu ya dari banyak pengalaman para pebisnis juga. Jadi kalau misalnya memang berkenan nanti tadi sudah diberikan linknya, jadi bisa langsung saja book a call dan kita akan diskusi lebih lanjut terkait apa yang bisa kami bantu. Seperti itu. Terakhir kita tinggal 5 menit lagi ada pertanyaan ada di kolom chat nih Coach dari Kak Almizan. Saya juga bertanya melalui chat. Mungkin saya lebih ke meminta saran serta tips dan trik bagaimana caranya mengkondisikan diri saat dipepet oleh tugas atau pekerjaan menumpuk dan jadwal yang mepet mungkin ya maksudnya sehingga terkadang saya jadi keteteran dan mengerjakannya. Mungkin ini juga lebih ke prioritas juga dan kalau misalnya eh, kalau menurut saya nih nggak tahu sebagai untuk Coach Free ya. Kalau misalnya untuk kondisi tips atau triknya semua pasti akan tergantung pada kondisi bisnisnya ya coach ya akan seperti apa gitu. Tapi mungkin jawaban secara umum Coach Fir bisa menyampaikan. Silakan coach. Ya, ini pertanyaan dari siapa? Kak Almizan. Oke, oke. Jadi jawaban saya adalah ini kan berkaitan juga dengan banyaknya pekerjaan ya, banyaknya pekerjaan dan menumpuk sehingga kita terdesak, kita mungkin juga di situasi chaos dan panik ya. Jadi kembali banyaknya pekerjaan itu eh, selain susun prioritas ya, Anda juga perlu memikirkan seperti ini nih ya, mana pekerjaan tersebut yang bisa Anda tunda ya. Mana yang bisa Anda delegasikan? Mana yang jadi bukan hanya susun prioritas, tapi kita juga perlu memilah-milah, menganalisa pekerjaan tersebut, ya. Mana yang bisa didelegasikan, mana yang bisa ditunda, mana yang memang perlu Anda kerjakan, dan ketika dikerjakan juga apakah dikerjakannya sekarang, apakah nanti 1 jam lagi atau setengah jam lagi, itu Anda perlu mengelola pekerjaan-pekerjaan banyak tersebut, ya. Isunya adalah kalau memang ternyata volume pekerjaan Anda melebihi kapasitas yang Anda miliki, ya. Kalau hal tersebut terjadi, Anda bisa angkat tangan sebenarnya, raise hand ya, bilang ke pimpinannya bahwa saya overwhelming, ini kalau saya kerjakan semua banyak hal yang bisa ke skip ya, atau data tidak akurat dan sebagainya, dan memang dibutuhkan orang kedua ya, orang lain atau asisten atau untuk delegasikan dengan posisi pimpinan ke orang lain ya, Anda shifting gitu. Karena eh, saya punya klien yang situasinya kurang lebih sama, dia juga banyak pekerjaan dan sebagainya, dan ketika dia tidak berani berbicara, ya pimpinan melihat bahwa dia fine-fine aja mengerjakan semua pekerjaan, ya. Nah, Anda perlu speak up, perlu berbicara, tentu didukung dengan fakta-fakta dan data-data, ya. Contohnya, ya kan, mengerjakan satu laporan, ya, Anda udah berusaha sekuat mungkin, ya, dan ternyata itu memerlukan waktu sekitar 3 jam mengerjakannya. Ya, sementara Anda mungkin ada 10 laporan, ya kan, dari sisi waktu aja udah tidak mencukupi. Jadi, tolonglah bantu dengan data-data, bicaralah, speak up dengan pimpinan atau atasan Anda, mengatakan bahwa Anda overwhelming, ya kan. Jadi ini juga bagian dari budaya di Indonesia juga ya. Seringkali kita iya 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 aja, padahal kita nggak mampu ya dan tidak berani untuk speak up, mengatakan bahwa ini sebaiknya untuk mendapat penghasilan baik perlu juga diberikan atau bahkan ya ada orang tambahan untuk bisa mengerjakan volume pekerjaan yang banyak tersebut. Demikian ya, Pak. Baik, semoga Baik, menjawab semoga ya menjawab ya Pak Pak Almizan ya. Almizan ya.
untuk pertanyaannya dan kita sudah mepet sekali tiga pukul 4. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi di sore hari ini. Terima kasih banyak Coach Pri sudah berbagi dengan teman-teman semuanya di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan juga kita bisa mengambil sesuatu pelajaran dan juga ke depannya kita bisa juga berpikir lebih strategis lagi solusi-solusi apa yang memang bisa kita berikan untuk organisasi kita. Dan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sesi ini adalah sebagian kecil dari apa yang kami lakukan di sehari-hari kepada klien kami. Jadi jika Bapak Ibu juga ingin mengetahui programnya seperti apa terkait dengan bisnis dan juga eksekutif coaching atau ingin berdiskusi langsung dengan kami gitu ya di informasi tadi ya. Silakan mengisi form yang sudah disediakan oleh tim. Dan sebelum workshop ini berakhir juga, jika Bapak Ibu ingin melihat rekaman hari ini, kami akan kirimkan melalui email yang sudah tertera pada saat pendaftaran. Sekaligus Bapak Ibu bisa mengisi feedback terlebih dahulu, setelah itu baru melihat untuk rekamannya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung dalam workshop Daya 5 dari Dimensi Indonesia. Kami mohon maaf jika kurang berkenan. Saya Pandu, sampai jumpa pada workshop kami berikutnya. Selamat sore Bapak Ibu, selamat menjelang buka puasa.